Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku
Mazmur bagimu Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise. For He is Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise. For He is good. You have given me joy that won't stop, and a melody, so I will praise You with gladness. For You are good, Lord. You took away my pain. You turned my Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat
wajah-wajah yang merindukan hadirat Tuhan malam hari ini, amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita, saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau siap untuk melawat kami. Hati kami siap untuk menyembah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan menguasai kami. Hati kami, pikiran kami, ruangan ini. Konsentrasi kami tertuju kepada Tuhan. Makasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari malam hari ini kita datang dengan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dari hatimu, katakan. Kamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, selalu kami bawa pujian syukur kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Tak habis-habisnya anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Kami yang lebih
karena masalah kami kecil, tapi karena Tuhan kami yang besar, tapi karena Tuhan kami yang hidup, yang menyertai kami dan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk balas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Cuma Tuhan, baru dalam hadirat Tuhan Engkau bangkit berdiri malam hari ini. Dengan hatimu, dengan segenap ungkapan syukur yang terbaik, mari bawa kepada Tuhan. Dari dalam hatimu, mari sama-sama angkat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. sorak-sorai yang terbaik dari kami buat Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Yang merasa dikasihi Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan kita. Mari lihat samping kiri kanannya. Mari bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Betapa besar perbuatannya Tuhan.
hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh, penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan, amin, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh, penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Haleluya. Kita akan terus memuliakan Tuhan sebab Dia adalah pembela kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan yang dahsyat. Berjalan bersamamu, Akan ku gentar
bersama. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jamin. Boleh saya lihat tangannya buat Tuhan kita? Kau kekuatanku, takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidup. Dan semangat katakan, Yesus kita. Yesus, jaminan hidupku. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus menjadi jaminan hidup kita, amin. Kita akan mendengarkan katekismus jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Pembacaan katekismus minggu ini. Apa arti nama Adonai? Nama Adonai yang artinya Tuhan atau Tuanku sering digunakan sebagai nama pengganti saat membaca tulisan Yahweh di dalam kitab suci. Nama Yahweh sangat disegani untuk disebut oleh orang Ibrani atau orang Israel. Mereka takut bersalah ketika menyebut nama Yahweh, sehingga mereka menggunakan nama Adonai. Yang kedua, apa arti nama Theos? Kata Theos jika digunakan untuk Tuhan, diterjemahkan Allah. Jika untuk dewa, diterjemahkan Allah dalam huruf kecil. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1, Galatia 4 ayat 8, 1 Korintus 8 ayat 5, Kisah Para Rasul 7 ayat 40. Yang ketiga, apa arti nama Kurios? Kata Kurios berarti Tuan atau penguasa. Dalam perjanjian baru, diterjemahkan Tuhan yang mengacu kepada Allah. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 32, Lukas 2 ayat 9, Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Kata Kurios juga dikenakan untuk Yesus, maka menyatakan bahwa Yesus adalah Tuan dari segala Tuan, penguasa dari segala penguasa. Terdapat dalam Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 3, Filipi 2 ayat 11. Dengan demikian ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, buka pikiran. Thank you Jesus. Sebab kami tak lupa kasih-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat
lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima, sebab pengorbanan yang mulia Tuhan, pengorbanan-Mu yang jadikan kami berharga, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya, sebab kekuatan kasih-Mu Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat lupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
Mari jemaat Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu katakan, Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan. Hati hamba terima kasih Tuhan Yesus. Biar katamu selama kami hidup, biar kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kau berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri sama-sama. Angkat suaramu katakan, Kau bukan Tuhan yang melihatku. Yesus Tuhan, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalam selama kami hidup. Kau berarti bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada, katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Kau bukan Tuhan mandang harta hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalam selama kami hidup. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat arti bagiku. Yang terbaik, yang ada padaku. Ku persembahkan kepada, katakan, yang terbaik, yang terbaik yang ada. Sekarang katakan, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kasih tepuk tangan banyak untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami bertahta di atas-Mu Tuhan Yesus. Dan sekarang ini Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan, agar firman-Mu dapat mengerti dan tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri jemaat Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Despam ED STM MDiv. Dipersilakan untuk Bapak Pendeta maju ke depan. Boleh jemaat Tuhan untuk kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada malam hari ini. Haleluya.
Oke, silakan duduk. Ya. Kayaknya kabur-kabur melihat manusia-manusia yang di kursi ini. Puji Tuhan. Shalom. Walah, kayaknya di depan aja semangat. Shalom. Puji Tuhan, senang ada lagi di tempat ini. Kalau saudara lihat, dengar nama saya tadi, ST. ST itu bukan sarjana teologi ya, itu sarjana teknik. Sarjana teknik dari kampus yang dulunya suka berkelahi di Makassar. Anak apa? Adakah anak teknik Unhas di sini? Oh, banyak. Jangan bikin kacau ya, tolong. Tapi itu kayaknya sudah terjadi transformasi yang begitu luar biasa. Ya kalau dulu kita bilang di Unhas itu hanya ada 2 fakultas. Fakultas teknik dan fakultas dan lain-lain. Begitu sombongnya dulu ya. Tapi transformasi terjadi di mana-mana termasuk dengan anak-anak teknik yang ada di tempat ini. Oke? Wih, ada amin atau mau pakai bahasa teknik? Kengkreng kok. Kengkreng, posisi. Saya tinggalkan Makassar tahun 2010, sudah 15 tahun lalu. Ya sudah lama ketika saya lihat, ini udah jalan di Stimik di Penegara, udah jalan ke Antang. Wah, pusing saya. Jadi lihat gini, gimana ini? Ya, terjadi perubahan yang besar-besaran. Begitupun dengan hidup manusia. Waktu itu terus berlalu. Saya datang dengan pacar saya. Silakan berdiri. Ya, kalau saudara lihat menghadap ke sana. Ya, ini semester 7. Ya, kenapa saya bilang pacar? Jadikan pasangan itu sebagai pacar seumur hidup. Jangan bilang mantan pacar, karena kalau sudah menikah, sudah kawin, yang mesra-mesra waktu pacaran dulu hilang. Sudah cuci piring, cuci pakaian, pel, apa segala macam ya. Jadi kalau mau supaya romantisme itu terjadi terus-menerus, jadikan pasanganmu sebagai pacar seumur hidup. Nah, gitu ya. Makanya kami datang ke Makassar ini sama-sama. Ini karena saya lihat anak-anak muda. Tapi anak muda di sini belum pacaran kan? Amin atau ampun? Hah? Anak saya dulu jurusan elektro. Terus anak saya di Udayana, karena kami dari Denpasar. Ya, di sini ada anak Bali satu ini, nyasar di sini yang tadi ya. Ini ibu lagi, Nona Dakmar. Ya. Kami kenal di Bali, saya datang sini tadi kaget lihat beliau ya. Ternyata dunia itu tidak selebar BTP. Oke, anak saya nanti Agustus ini akan wisuda juga dari Fakultas Teknik Elektro di Udayana, Bali. Yang kedua barusan lulus di ITS, Informatika ITS, nanti akan berangkat ke Surabaya. Yang ketiga masih kelas 2 SMA, jadi kami masih muda. Mudah-mudahan masih muda gitu ya. Kalau dengan mahasiswa atau anak muda itu semangat terus menerus ya. Tapi di tempat saya kalau di Bali sana itu orang-orang sudah ribut. Tapi saya lihat di sini kok pandang saya ini orang siapa di depan ya. Jadi serius dengan tanpa ekspresi. Ayo senyum dulu dong. Oke, saya nggak tahu tadi pagi dan tadi siang. Temanya sama ya, menggunakan waktu dengan efektif. Waktu itu tidak berada di ruang hampa, tapi waktu itu ada di dalam sebuah konteks. Waktu itu ada dalam sebuah konteks budaya, waktu itu ada dalam sebuah konteks kemanusiaan, sosiologi, waktu ada dalam sebuah konteks kemanusiaan. Jadi nggak ada bilang waktu sekarang udah jam 12, sekarang udah jam 7, tadi mulai jam 7 sekarang udah jam 7.54, berarti mulai sampai firman Tuhan ada 54 menit memuji dan menyembah Tuhan gitu ya. Bukan hanya sekedar seperti hitung-hitungan angka dari waktu yang seperti itu. Tapi ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang di luar daripada perhitungan matematis atau perhitungan angka-angka yang ada. Nah, saya ingin membawa konteks ini
ingin melampaui batas-batas ilmu homiletika, eksegesis yang ada dan segala macamnya, menerobos batasan-batasan itu supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan mau dengan kita terkait dengan waktu ini. Waktu itu berjalan begitu cepat. Waktu 2010 kami meninggalkan Makassar, melanjutkan pendidikan ke Filipina, itu satu keluarga dengan istri dengan 3 anak. Itu anak saya yang bungsu masih 6 bulan ya. Yang pertama itu kelas 1 SD, dari SD Kare lulus gitu. Pulang di sini, karena di sana di komunitas internasional, sehingga pulang sini sudah nggak tahu bahasa Indonesia. Sampai di sini mau masuk sekolah, stres. Mama saya mau pulang di sana, nggak ngerti gurunya ngajar gitu ya. Tapi kalau math, science semua mereka sudah advance. Tapi ya nggak apa-apa, seiring berjalannya waktu akhirnya bisa juga dan sekarang akhirnya sudah lancar berbahasa Indonesia. Nah, waktu itu sebuah proses dan terjadi sebuah perubahan. Waktu saya pernah datang ke sini ini enggak begini dulu. Udah masuk di sini udah begitu luar biasa ya. Memang gaya-gaya anak muda, gaya-gaya generasi ya, generasi terang ya. Generasi bersinar yang seperti bintang-bintang yang menyinari dunia. Ada sesuatu yang berbeda. Tetapi dari semua itu kita tahu bahwa kita akan bermuara pada satu hal. Demikian juga dengan kenapa kita mempelajari waktu supaya waktu ini kita bisa lakukan, kita bisa nikmati, kita bisa jalani secara efektif. Bukan cuma efektif, efisien, tapi juga produktif. Ya. Nah, saya akan mengambil dari yang pertama tadi, Mazmur 90 ayat 12 ini ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, mari kita baca semua. 1, 2, 3. Ya. Hari-hari ini kita hitung, bukan tanggal 1, tanggal 2, hari ini tanggal 13, bukan cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetapi ada pengertian yang lebih dari itu, supaya kita ini punya hati yang bijaksana. Loh kok hitung-hitung aja perlu hati yang bijaksana, nggak perlu bijaksana lah. Smart-smart dikit lah untuk bisa hitung, oh hari ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, Senin, Selasa, Rabu cukup dengan mengingat, sedikit aja udah selesai. Tapi mengapa dia menginjeksi di sini ada kata bijaksana? Berarti ada sesuatu tantangan yang begitu besar yang dialami oleh penulis daripada Mazmur ini. Ya, jadi kitab Mazmur itu bukan cuma Daud yang tulis, ada Bani Asaf, ada nyanyian, ada macam-macam ya. Dan ini adalah Musa. Satu-satunya seolah-olah tulisan Musa yang harusnya ada di Pentateuk itu kok nyasar di kitab Mazmur ya. Ini dan ini diperkirakan sebagai tulisan Mazmur yang tertua dari Musa. Ini adalah doa Musa ya di sini ya. Mazmur 90, seorang pemimpin rohani yang telah melewati pasang surut kehidupan umat Allah di tengah refleksi hidup. Musa mengajak umat untuk hidup dengan bijaksana dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Ini doa Musa. Saudara tahu Musa adalah pribadi yang apa? Yang apa saudara tahu? Yang membunuh. Dia membunuh orang Mesir, ya, yang mencoba-coba untuk mengganggu orang Israel. Ya, Musa yang apa lagi? Ada banyak kriteria Musa di situ, ada banyak karakter-karakternya. Tapi mungkin yang kita ingat Musa adalah pribadi yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang harusnya hanya beberapa hitungan minggu atau hitungan bulan udah sampai, tapi dia itu harus melewati padang gurun itu berapa lama? 40 tahun. Nah, bayangkan saya dulu tinggal di Beten Hamsi. Dari Hamsi itu ada jalan lewat Pondokan, dari Pondokan waktu dulu belum ada macam-macam dulu masalah itu. Bisa langsung tembus masuk ke
teknik. Itu hanya jalan kaki, itu mungkin sekitar 15 menit. Habis itu pindah lagi ke Telkomas, dari Telkomas naik becak keluar atau jalan kaki ke BTP, lalu ambil PT-PT dulu ada 0102, sekarang nggak ada lagi ya? Sudah dilarang ya 0102 sekarang. Karena 0102 terkait dengan Pilpres ya. Pilpresnya sudah lewat. Ya, ada perjalanan yang paling 10 menit atau setengah jam. Nah, bayangkan kalau saya harus ke kampus yang harusnya 30 menit, tapi saya perjalanannya 3 hari. Apa yang akan terjadi? Ya, kuliah sudah, kita baru mau datang, itu dosennya bukan lagi sudah pulang, tapi sudah masuk mata kuliah yang topik yang selanjutnya lagi. Karena perjalanan yang begitu panjang. Nah demikian juga dengan Musa. Harusnya bangsa Israel ini bisa cepat sampai ke tanah perjanjian, tapi dia melewati itu 40 hari. Nah saya ingin saudara mengetahui ini supaya tahu kenapa tiba-tiba muncul doa ini. Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Karena Musa telah melewati perjalanan yang begitu panjang, ketegaran tengkuk daripada bangsa Israel. Dan ini terjadi, kalau kita mau lihat itu di kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, khususnya yang ada di Bilangan, itu menceritakan, itu dalam satu pasal terjadi 3 kejadian yang membuat Musa akhirnya, ya mungkin kalau orang sekarang udah stres. Kami melayani di pelayanan digital, pelayanan online, itu ada banyak sekali orang stres. Sehari itu kami menerima email, ya private message ini diterima bukan di wall, bukan yang debat-debat apa segala macam. Kak, saya mau bunuh diri. Saya stres, saya ada yang bahkan anak SMP itu sembunyiin pecahan beling itu di bawah kasurnya. Kalau dia udah stres, untuk rilis stresnya itu dia udah gores-gores tangannya, makanya selalu pakai lengan panjang. Kalau darah udah keluar, itu stres dari pikirannya itu dialihkan ke rasa sakit itu dan itu dia bisa tidur. Dan orang-orang seperti itu kirim email. Sebulan kami terima itu 4.000, 5.000 email per person. Itu kondisi zaman sekarang. Saya nggak tahu kalau saudara tahu, ya. Ada yang, pokoknya macam-macam. Terakhir yang saya hadapi, dia mau bunuh diri hanya karena dia takut pacarnya putusin dia. Dan pacarnya dia adalah sesama gender. Kalau jenis seperti ini, apakah jenis kera kah, jenis ayam kah, atau itu beda ya. Kalau bahasa kita apa? Gender ya. Seorang gay. Dia takut ditinggalkan sampai mau bunuh diri. Saya tanya, sudah sejauh apa kalian? Apakah sudah sampai intercourse, apa segala macam? Ya, kami sudah hubungan badan. Anak muda. Bahkan satu kali saya dapat singers. Haleluya, penyembahan begitu luar biasa. Tapi dia hidup dalam kondisi seperti Sodom dan Gomora. Ada satu yang saya layani, bahkan saudara tahu, pendeta. Loncat-loncat ini segala macam, itu kita di dalam. Tapi kehidupan saudara ketika di luar, itu ada banyak sekali tantangan yang saudara harus hadapi. Nah Musa menghadapi secara langsung. Saya di online ya, buka email, itu HP saya itu tentang notifikasi, ada yang kode biru, ada yang kode merah. Kalau kode merah nggak bisa ditunggu. Biar jam 3 subuh, jam 2 subuh itu harus dijawab karena itu mau bunuh diri. Gitu. Kami pelayanan yang segender, bukan sejenis. Laki-laki, perempuan. Soalnya kalau lintas gender setelah terima Yesus, terima saya gitu ya, bahaya. Itu bisa bahaya gitu ya. Makanya dalam dunia pelayanan itu ada banyak kebijakan-kebijakan yang perlu diikuti. Nah Musa secara langsung. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika dia mengucapkan ini. Bilangan 20, semuanya ada di Bilangan pasal 20 ayat 1.
saudaranya Miriam mati. Kalau ada saudara meninggal, kalau saudara dari Toraja, maka saudara akan pergi ke Toraja. Saudara dari Manado pergi ke Manado. Saudara dari timur pergi ke timur pulang. Karena itu keluarga. Keluarga dekat. Sibling ya, saudara kandung. Ini si Miriam mati. Dalam perjuangan bersama dari Mesir untuk mereka keluar pergi ke tanah perjanjian. Orang yang berjuang bersama-sama mati. Sedih hatinya Musa. Kemudian ayat 12. Musa berbuat dosa. Kenapa? Karena bangsa itu bilang, buatlah bagi kami sebuah Tuhan yang bisa kami lihat. Akhirnya mereka bikinlah lembu emas. Lalu mereka marah-marah, kami minta air. Dalam kondisi itu Musa mengambil tongkatnya dan dia memukul batu. Tuhan bilang, engkau telah berdosa. Sehingga engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan kalau saudara yang bangun gereja ini, setelah selesai gerejanya, you nggak boleh lagi gereja di sini, nggak boleh jadi pendeta, nggak boleh apa sini, you pergi cari ke tempat lain. Stres nggak? Sudah kuliah susah-susah, udah KKN, udah skripsi mau ujian, oh nggak bisa, kamu nggak layak. Musa sudah bawa bangsa Israel ini keluar dengan perjuangan. Ini bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun. Tuhan bilang kau tidak layak untuk masuk. Saya bisa bayangkan bagaimana stresnya Musa mendengar itu. Tuhan masa karena itu aja, itu ji Tuhan, aduh kasihan nih. Gitu ya. Masanya karena itu, ya karena itu memang kamu gak bisa masuk. Terus lanjut, ayat 12 baru terjadi, ayat 28 kematian Harun, saudara laki-lakinya. Mazmur 90 ini dikaitkan sangat erat dengan kondisi ini. Musa tahu tidak ada kepastian, kapanpun bisa meninggal, gak ada yang bilang itu atlet kah, orang yang sehat, dokter yang paling hebat, punya alat yang begitu modern, wah segala macam. Kalau Tuhan bilang, nak selesai, sudah mi pulang moko. Habis mi masa kontrakmu di bumi. Gak bisa diperpanjang, expire. Pulang. Makanya Musa bilang apa? Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami punya hati yang bijaksana. Saya nggak tahu saudara menghitung hari enggak. Saya sebenarnya ada satu klip film tapi waktu terlalu singkat. Yang bisa mengetahui umurnya sisa berapa gitu. Nah kita kondisi ini mungkin saya nggak tahu saudara punya pergumulan kah, pergumulan ekonomi, uang kuliah, sakit penyakit, relasi, macam-macam. Hubungan dengan dosen, sulit untuk memahami pelajaran ini, mata kuliah ini itu atau di tempat kerja, banyak. Dan saudara harus sampai kepada satu titik seperti Musa, Tuhan ajar saya menghitung hari-hari ini. Jadi apa maksudnya? Kalau begitu Tuhan saya masuk fakultas MIPA Tuhan ya, ambil matematika. Supaya bisa hitung kali bagi ini hari ini, jam ini tinggal berapa banyak, berapa lama ini. Gitu. Bukan. Yang disuruh menghitung itu di situ supaya Musa bisa melihat dirinya. Bisa melihat peluang apa yang di depan, bisa melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu selama ini. Dan bagaimana engkau merespon supaya engkau bisa berjalan dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan. Nah saya ingin membawa masalah waktu ini dalam sebuah konteks yang lebih tinggi. Life is a chance. Waktu ini terkait dengan kesempatan. Waktu ini terkait dalam konteks kehidupan manusia. Dan hidup itu adalah sebuah kesempatan. Sampai ada lagunya kan? Hidup ini adalah. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa
dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Harusnya kita sudah habis, sudah lenyap, nggak bisa lagi ada di muka bumi ini, karena dari Adam dan Hawa sudah berdosa, kemudian turut kepada kita tabiat dosa itu ada pada kita. Tapi dikatakan di sini Tuhan menghapus surat hutang. Kita orang-orang berhutang kepada Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus, dan harganya itu telah lunas dibayar. Kalau saudara ditebus, ya, kalau saudara pernah punya pergi di pegadaian, ada gade, tempat pegadaian terbaik, bisa menggade elektronik, emas, apa segala macam. Kita harus tebus. Kalau kita sudah digadaikan, kita harus tebus. Selagi tidak ditebus lama-kelamaan, berapa ya? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, habis. Itu tidak lagi menjadi milikmu. Hidup kita juga seperti itu, sudah ditebus. Sehingga nggak bisa main-main. Nah, dalam konteks hidup inilah Tuhan memberikan kesempatan. Oke nak, saya tebus hidupmu, saya berikan engkau kesempatan supaya engkau bisa hidup dan bisa melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Ada pengkhotbah berkata, bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau kemana? Ke pengadilan. Saudara bisa melakukan apa saja, kita bisa melakukan apa saja dengan hidup ini. Silakan, Tuhan bilang. Tapi ketahuilah, karena mau-maunya kita itu harus ada pertanggungjawaban. Karena itu lakukan, kesempatan ini manfaatkan. Ya, ada dikatakan itu kairos. Ya, kairos sesuatu yang tidak bisa balik lagi. Apa yang engkau sudah tinggalkan itu nggak bisa lagi lewat. Ya, makanya ada MC bilang, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita mulai ya. Waktu nggak bisa dihemat, emangnya kamu bisa simpan? Ada bank waktu? Nggak ada bank waktu. Nggak bisa dicicil-cicil itu waktu. Ya, kalau mulai. Tadi saya dengar dari Pak Gembala, sekarang anak-anak di sini itu kalau udah mulai, udah mulai, nggak boleh lambat-lambat. Wah, itu bagus, belajar disiplin yang begitu luar biasa. Supaya apa? Kalau Tuhan Yesus datang kita nggak terlambat ya. Tunggu dulu Tuhan, saya masih kesini, saya masih kesana gitu ya. Nah, kesempatan ini harus kita pergunakan. Kesempatan untuk apa? Saya akan bawa perlahan-lahan, akan naik satu-satu, supaya kita bisa dapat bagian akhirnya itu apa. Apa yang Tuhan mau dengan hati yang bijaksana yang didoakan oleh Musa. Yang kedua, hidup itu adalah sebuah ujian. Matius 25 ayat 27, karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Saudara tahu cerita apa ini? Cerita tentang apa? Talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang 5, Tuhan, ini talenta Tuhan kasih 5, saya udah lipat gandakan menjadi 10. Berarti berapa persen? 5, hasilkan 5 berapa persen? Dia modal 5. Keuntungannya 5, berarti keuntungannya berapa persen? 100. Kemudian yang 2 datang, Tuhan, ini 2. Tuhan kasih, ini hasilnya 2 jadi 4, itu berapa persen? Tuhan bilang baik sekali, engkau hambaku, mari masuk bersama-sama dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu. Pujiannya sama, yang menghasilkan 5 dengan menghasilkan 2 pujiannya sama, kenapa? Karena sama-sama 100%, secara kuantiti sama. Ya, secara kuantiti beda, secara kualitas sama 100%. Kuantitinya 5 dan 10, 4 dan 10. Terus datang yang 1, lalu dia bilang,
Tuhan, saya tahu Engkau adalah hamba yang Tuhan yang jahat. Karena itu aku takut dan pergi apa? Menyembunyikan talenta itu. Dan setelah Engkau datang, aku mengambilnya, ini terimalah talenta yang Engkau berikan kepadaku. Saudara, ini talenta ini ngeri-ngeri sedap. Kalau saudara baca dengan seksama, jangan hanya baca buku-buku sosial, hukum, medis, teknik. Aduh, saudara baca ini Alkitab begitu luar biasa. Ya, orang ada istilah kami dulu, Alkitab itu jangan dijadikan obat tidur. Alkitab harus dijadikan obat kuat. Karena apa? Biasanya kalau orang susah tidur, disuruh baca Alkitab, maka hakul yakin 5 menit kemudian akan tertidur. Nggak ada gairah. Alkitab harus jadi obat kuat, harus jadi kekuatan Allah yang menolong firman itu masuk ke dalam hati, dalam pikiran, sehingga dia punya imannya bertambah dan menjadi kuat. Tapi ada strateginya memang baca Alkitab. Saudara harus masuk ke plotnya. Saudara harus bisa bayangkan bahwa saudara ada bersama-sama dengan itu. Kami punya pelayanan, ada pelayanan untuk menjangkau gamers, ya, sambil main game, sambil PI. Ada pelayanan lewat AI, ya, bahkan gereja artifisial AI itu ada, ya, ketemu di sana. Setelah ketemu ngomong ini semua, akhirnya dia datang juga ke gereja yang on site, yang in person. Ada banyak strategi yang Tuhan kasih sekarang, ya. Nah, di sini Tuhan berkata, dari ayat 27 ini, adakah kata yang mengenah di pikiran saudara? Kita coba saudara sebutkan satu kata yang menurut saudara itu, saya tertarik dengan kata itu. Kira-kira dari sini apa? Kira-kira kata apa yang sangat menarik di ayat ini? Satu kata saja. Saya pengen tahu saudara punya tingkat kritis itu sejauh mana. Jangan sampai hanya memikirkan ijazah palsu. Kata apa di situ yang sangat menarik perhatian saudara? Hah? Uang. Lewa-lewa nah ini. Oke, gak apa-apa, gak ada salah. Uang, yang lain? Hah? Apa? Bunga. Kenapa bunga menarik perhatian saudara? Hah? Menjalankan, ya. Saudara lihat, bunga. Jangan saudara berpikir, Tuhan kau kasih ini yang penting saya jaga, yang penting gak hilang Tuhan. Ini saya kembalikan, ya satu begini aja, yang penting gak mundur. Tetap konsisten, stabil 100%. Seperti Messi sampai hari ini masih konsisten cetak gol, sudah berapa pertandingan. Kebetulan saya penggemar beratnya Messi, tapi bukan Ronaldo haters ya, siapa fansnya Ronaldo sini? Saya penggemarnya Ronaldo waktu dia masih di MU ya. Oke, lupakan Ronaldo sama Messi. Konsisten satu. Saya simpan baik-baik Tuhan, talenta yang kau kasih ini Tuhan, saya genggam baik-baik, tidak akan hilang Tuhan. Saya tidak mundur dari gereja, saya tidak mundur dari pelayanan. Tiap hari saya duduk di sana, udah kontrak sama Tuhan. Tuhan, tempat duduk saya di sana, saya nggak mau pindah-pindah. Kalau ada orang lain saya tidak sejahtera Tuhan, karena itu tempat duduk saya. Nggak begitu, ya. Tapi dia bilang, ketika aku datang, aku mau terima modal itu dengan apa? Bunga. Saya nggak tahu saudara menyadari talenta saudara apa. Ya, sudah pernah ikut apa? Survei spiritual gift? Pernah ikut survei nggak? Ada yang berbayar cukup bagus. Ada juga yang gratis. Menemukan apa talenta saudara. Jangankan saya mau kembangkan, talenta saya tidak tahu apa kesian. Ya wajar, itu bukan hal yang dosa. Jangan takut, jangan malu. Kalau belum tahu maka saudara bilang sama Pak Gembala, jangan kita hanya disuruh nyanyi-nyanyi, lompat-lompat apa semua. Sekarang kasih tahu apa talenta saya. Supaya saya bisa kembali talenta saya. Jangankan satu, apa talentamu? Saya tidak tahu apa ini Tuhan. Apa mi kasihan? Temukan, setelah temukan saudara harus bisa menggandakannya. Kalau ikut filosofi
perhitungan keuntungan ekonomi dari yang 5 talenta sama yang 2 talenta, keuntungannya harus berapa persen? Minimal 100%. Yang 5 hasilkan 5, yang 2 hasilkan 2. Itulah dibilang life is a test. Hidup itu ujian. Saudara masuk ke kampus A. Ada banyak orang mau masuk di sana tapi nggak bisa. Saudara masuk di jurusan B. Ada orang mau masuk ke situ tapi belum tentu semua bisa. Saudara bisa menikmati dengan berbagai macam hal-hal yang membuat saudara itu, oke, ini privilege buat saya. Dan orang lain nggak bisa. Maka saudara harus mampu untuk menjalankan itu. Dan pastikan bahwa itu menghasilkan bunga. Saya nggak tahu sekali lagi apa talenta saudara, apa yang saudara mau buat Tuhan. Jangan saudara hanya pelayan altar di sini yang hebat. No. Saudara duduk di situ pun there is something that God put in your life. Yang Tuhan mau pakai keunikan dalam diri saudara. Tidak semua orang sama, tidak semua orang bisa main musik, tidak semua orang bisa nyanyi, tidak semua seorang bisa IT dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang unik dalam diri saudara. Rata-rata orang yang kami layani mau bunuh diri, itu kita bilang begini, Dek, hidupmu itu sangat berharga loh. Ada sesuatu yang unik dalam hidupmu dan itu bisa menjadi sesuatu yang hebat kalau kamu menerimanya. Lebih daripada 98% itu orang mau bunuh diri gak jadi bunuh diri. Bali, salah satu tempat di Indonesia kota yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Kami melayani kemana-mana ya. Di Jawa, di Banten, di Makassar sini. Ada banyak orang-orang Makassar yang kami layani. Ini hanya memang dalam pelayanan ini itu sifatnya rahasia. Rahasia mereka, rahasia kami, tidak perlu tahu ini, yang penting dia ketemu sama Tuhan Yesus, itu yang utama. Nggak perlu tahu siapa kami di balik layar, itu nggak perlu tahu. Behind every screen is a person. Every person has a number, every number has a story, every story matters to God. Di belakang layar itu bukan hanya bilangan binari 0101, robot dan lain sebagainya. Di belakang layar itu, gadget itu, ada seseorang, ada satu pribadi, dan setiap pribadi itu punya nomor akunnya apa segala macam. Setiap nomor itu ada ceritanya, ada kisah hidupnya, dan kisah hidupnya itu berharga di hadapan Tuhan. Testing ujian-ujian inilah untuk menentukan supaya bagaimana saudara bisa memanfaatkan. Oh Tuhan, saya kan datang Makassar untuk kuliah aja Tuhan. Kamar, kampus, kantin, apa lagi? Kembali lagi ke kamar, ke kampung 5K, ya, putar-putar di situ. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Ujian kepada kita diberikan ketika ada kesempatan itu dia berikan, seperti di sini. Mampu nggak kita mengembalikan dengan bunga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga, hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Saudara lihat ini, Lukas 13 ayat 69, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah berapa tahun? Berapa? 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Saudara tahu ini, seorang mempunyai pohon ara di mana? Pohon ara di kebun? Kebun ara apa kebun anggur? Kebun anggur. Tiba-tiba ada satu nyasar ini, pohon ara ini tumbuh di situ. Dipupuk, disiangi, dipelihara dengan begitu rupa,
sampai musim panen itu tiba, musim berbuah itu tiba, pemilik kebun anggur ini datang untuk melihat. Tahun pertama dia dapat enggak? Enggak dapat. Tahun kedua? Enggak dapat juga. Datang lagi dia tahun ketiga, dapat enggak? Enggak dapat. Saudara tahu di Israel itu rumahnya enggak langsung di kebun situ. Di lereng gunung, jauh dari rumahnya. Pemiliknya ini datang dan berharap penuh dia akan mendapatkan buah. 3 tahun dia harapkan dapat dan dia dapatkan enggak? Tidak dapat. Terus dia bilang sudah mau potong tapi pengurusnya bilang, Tuhan kasih tahu 1 tahun lagi. Saya akan mencangkul, membuang batu-batunya, memberikan pupuk, kemudian diberikan pemeliharaan yang begitu rupa. Ya kalau sudah tidak bisa berbuah, silakan dipotong. Berarti masuk tahun ke berapa? Tahun ke-4. Rata-rata sarjana berapa tahun? Hah? Berapa? Banyak. 4 tahun ya rata-rata ya. Berapa? 3 tahun ya? Atau 7 tahun? 4 tahun. Saya nggak tahu. Tahun pertama, nak, sudah ada buahmu di kampus enggak? Taib Pak. Belum ada Tuhan. Oke, enggak apa-apa. Ya, saya berkati kamu, kasih hikmat, kasih akal budi, kasih teman yang baik, dikirimi uang dari orang tuamu sehat ini, bla 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 semuanya. Datang lagi tahun ke-2. Ini waktu ya, waktu berjalan terus. Nah, ada mie buah tak? Belum. Tuhan marah enggak? Enggak. Oke, kalau begitu saya akan memberikan pupuk yang lebih baik lagi, dikasih pagar supaya tidak masuki dengan binatang liar. Datang dia tahun ketiga, dapat gak? Tuhan bilang, sudah Mi, sudah cukup. Kepercayaan ini sudah kuberikan kepadamu, saatnya itu diangkat. Saya gak tahu kepercayaan apa yang Tuhan berikan sama saudara. Tapi yang menjaga itu bilang, Tuhan kasih Mi, kasihan 1 tahun lagi. Tolong Tuhan 1 tahun saja Tuhan. Kalau saya tidak bisa menghasilkan buah 1 tahun ini, sudah ambil Tuhan, tebang. Wih, kejamnya, saya baru sadar ya. Ada yang mau kita berdoa begitu? Jangan ya Tuhan, ini sudah mau sarjana Tuhan. Tapi belum ada apa-apa saya buat di kampus. Saya kan sudah rajin gereja, emangnya perintah saya itu rajin gereja? Rajin, setia beribadah. Ada Matius 28, pergilah ke seluruh dunia jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi ada lagu-lagu tadi supaya kita bisa menuai jiwa. Waktu saudara lebih banyak di kampus, waktu saudara lebih banyak di tempat kerja bagi yang sudah profesional muda, atau waktu saudara di tempat kerja atau dimanapun saudara berada, pertanyaannya ketika Tuhan bertanya, saya ingin buah, saya ingin panen dari apa yang sudah saya investasikan dalam hidupmu. Saya investasi kesehatan, saya investasi orang-orang yang bisa dekat dengan kamu, saya investasi keuangan, saya investasi rasa sukacita, kamu tidak stres ini itu, saya investasi kalau kamu merasa ada banyak masalah, saya menolong. Sekarang boleh nggak saya dapatkan hasil panennya? Ini masalah waktu. Bagaimana waktu saya bisa efektif kalau saya di kampus itu sampai saya selesai ya sudah selesai saja. Bagaimana waktu saya bisa efektif kalau saya di tempat kerja itu yang penting saya datang, terima gaji, pergi gereja, kasih persembahan, pulang, selesai. Hidup kita itu beyond, melewati batas-batas hal yang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita dan ingin kita jadi berkat di dunia ini. Yang keempat, hidup itu adalah penugasan sementara. Sementara saja, tidak selama-lamanya. Ada batas waktunya. Saudara beli makanan ada masa expire-nya, obat dan lain sebagainya itu ada expire date-nya. Maka dari situ kita melihat waktu kita masih cukup enggak. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku
selama apa? Masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau di gereja yakinlah siang terus. Karena ada lampu kelap-kelip, wah ada AC. Tapi kalau saudara keluar ada debu, panas, belum lagi di kendaraan lalu lalang bisa sambar sini, sambar sana, wah keras di luar. Tapi Tuhan bilang kita ada di gereja itu supaya kita dicas. Kalau kita sudah dicas dalam gereja itu supaya kita dipakai keluar. Jangan dicas lalu habis-habisan juga di gereja lalu di luar sudah tidak ada tenaga. Jangan. Di gereja untuk kita dicas, cas dengan firman Tuhan, cas dengan pujian penyembahan, cas dengan persekutuan-persekutuan supaya kita keluar. Karena di luar itu banyak tantangan, berat. Berat untuk apa? Untuk kita jadi berkat, untuk kita jadi saksi. Dan itulah mempergunakan waktu secara efektif. Saya nggak tahu hitung-hitungan saudara, ya. Tapi coba saudara pikirkan apa yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan saya harus lulus di sini? Ya, istri saya berdoa supaya anak saya yang kedua itu lulusnya di Udayana juga waktu ikut tes. Tapi saya bilang, nak kamu berdoa, karena kalau papa berdoa supaya kamu lulusnya di Makassar. Dia lulus di Udayana, ternyata dia doanya supaya lulusnya dari dulu dia sudah pilih, saya mau ITS, informatika ITS, sudah cari-cari semua di situ, bawa ke sana. Gitu. Ya, akhirnya pilihan dia yang dia lulus. Kita mau supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tapi kita juga mau ketika itu tercapai kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup adalah penugasan sementara. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Kerjakan itu di tempat kerja, di kampus, atau di komunitas apapun Anda berada. Saudara lihat ini Indonesia. Ya. Ada ini people group, ini dari Joshua Project. Yang tidak ada kelompok yang namanya UPG, Unreached People Group. Itu 29%. Ya, 233 dari jumlah people group itu, kalau saudara pernah lihat Pantata Etna itu kelompok-kelompok suku, ya itu yang ada di Indonesia. Saudara lihat yang Kristen berapa persen? 11,4 itu Kristen umum. Mungkin kalau ada yang belum terdata mungkin anggaplah 15%, kita kasih naik, upgrade 15%. Sedangkan Kristen evangelikal ini bukan yang Injili itu ya, tapi Kristen yang bertobat sungguh-sungguh, yang tidak mabuk lagi, tidak nonton film porno, tidak macam-macam ya. Itu hanya 3,22%. Jauh sekali Indonesia. Sudah berapa tahun kita merdeka? Saudara tahu amanat agung umurnya berapa sekarang? Ketika Tuhan Yesus umur 33 tahun dia selesai, dia mati, dia bangkit, kemudian dia naik ke mana? Surga. Lalu dia memberikan amanat agung apa katanya? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Itu tahun berapa? Deklarasi amanat agung itu tahun berapa, saudara tahu? Tahu enggak? Jangan bikin malu-malu anak di sini, Bah. Hah? Tahun berapa? Kalender Masehi. Kalau Yesus, anggaplah kalender Masehi itu walaupun ada banyak perdebatan, kita ambilnya yang gampang. Anggaplah Yesus lahir itu kalender Masehi, ya. Tahun 0, anggaplah. Yesus berapa tahun hidup? 33 tahun. Sekarang tahun berapa? 2025. Artinya tahun 2033 nanti amanat agung itu berumur 2000 tahun atau berumur 2 milenium. Berapa tahun lagi? 33 kurang 25 berapa? Hah?
8 tahun lagi. Sudah mau 2000 tahun. Sudah mau 2000 tahun. Sekali lagi saya mau bilang sudah mau 2000 tahun. Orang percaya di Indonesia masih berapa persen? 11%. Itu pun masih yang mabuk, yang pacarnya 3, simpede, si maskot, ada simpanan pria desa, simpanan maskota. Berapa persen? Kalau gereja, kalau anak-anak muda yang energik seperti saudara, yang punya power, yang punya kapasitas, yang harusnya menjadi generasi terang, habis di gereja, terangnya habis di gereja ketika keluar redup, ini nasibnya kemana kasihan? Padahal kita ada, gereja ada supaya menjadi terang, supaya yang lain juga kenal Yesus. Datang kepada Yesus, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka itu yang menjadi evaluasi kita. Tuhan kasih saya hati yang bijaksana supaya bisa menghitung. Ini Indonesia. Bagaimana dengan Makassar? Orang Makassar. Ada berapa penduduk di Makassar? Ada berapa jumlah suku Makassar? Saudara tahu? Tahu enggak sukunya? Gubernur Bali, Wayan Koster bilang, kamu jangan kau hanya datang cari kerja di sini, kau buang air di sini, buang toilet di sini, tapi kau tidak tahu Bali itu seperti apa. Dia bilang kamu itu kurang ekor, kalau tambah ekor kamu jadi monyet. Sekarang saya tanya orang Makassar, kamu tahu enggak? Orang Karisteng yang ada di Makassar sini, kita perlu tahu, kita dapat ilmu di Makassar, belanja di Makassar, apalagi bernapas di Makassar, buang sampah di Makassar. Kasihan. Lalu kita tidak mau tahu dengan Makassar. Come on. Harus, oh ya, harus gitu dong. Ada sesuatu yang saudara harus berubah gitu. Ya. Saudara lihat ini. Ini Makassar. Saudara lihat berapa ini? Saya nggak mau sebut, saudara lihat aja. Berapa yang ini? Karena kalau dipakai light ini nggak bisa lihat. Kristen berapa? Yang benar-benar Kristen bertobat berapa? Bukan 0,2 tapi 0, ini Makassar. Ini Bugis. Ya. Kristennya berapa? 0,5, 0,06. Pertanyaan saya, untuk apa gereja ini ada? Supaya membuat saudara tidak stres, saudara bisa beribadah? Ya betul. Tapi beyond that, the purpose of this church is to bless this city, the people here. Bagaimana caranya kita memberkati mereka? Biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya, saudara punya program enggak untuk itu? Mungkin bukan program gereja ya, tapi program dari hati setiap pribadi. Tuhan, saya tidak mau masuk 1 Januari 2026. Saya tidak mau tinggalkan 31 Desember 2025. Kalau saya belum bawa minimal 1 jiwa sama Tuhan. Itu perhitungan waktu yang bijaksana. Sekarang bulan berapa? Bulan 7. Untuk masuk bulan 12, masih berapa bulan lagi? Saudara masih punya waktu 5 bulan. Oke, kita hitung, menghitung hari. Masih ada waktu 5 bulan untuk saudara bilang, Tuhan, mungkin teman kos saya kah? Teman kampus saya kah? Teman gitu ya. Pokoknya teman-teman. Mereka butuh Yesus, saudara tahu siapa yang butuh Yesus. Maka saudara sudah mulai menghitung. Honey, can you please? Oke. Saya akan tunjukin ini. Ini dunia digital.
dalam genggaman. Ya, HP ini harganya murah. Saudara jangan tanya mereknya. Tapi isinya ini harganya itu tidak bisa dibayar pakai duit. Kenapa? Di sini ada akun Facebook saya. Di situ ada teman-teman Facebook saya, di situ ada Facebook group, ada fanpage, di sini ada WhatsApp saya, ada Signal, ada TikTok, ada IG, ada semua. Kalau hitung-hitung di HP ini ada berapa manusia? Hah? Ada berapa di sini? Saya biasa conference dengan teman-teman dari Kanada, dari Rusia, itu jam 1 malam, jam 2 ikut dengan jadwal mereka. Itu di sini ada. Setiap HP saudara, di situ ada manusia-manusianya. Saudara punya berapa grup WhatsApp, grup alumni, grup mantan pacar, gak ada ya, kalau ada ya. Grup-grup ini itu. Dan di sini orang-orang itu ada di dalam genggaman ini. HP ini bisa bawa saudara ke neraka atau bisa bawa manusia ke neraka. Bisa juga bawa manusia ke surga. Bagaimana saudara memanfaatkan ini? Kami kasih training, saya kasih training di mana-mana bagaimana, judul gini, bagaimana menghabiskan kuota internet saudara dengan cara yang bermartabat. Sekali lagi, bagaimana menghabiskan kuota internet saudara dengan cara yang bermartabat. Bagaimana itu? Ya nantilah, next time kita bahas. Memanfaatkan atau dimanfaatkan. Ini data internet yang ada sampai pada bulan Februari. Setiap orang itu rata-ratanya 7 jam 22 menit. Artinya ada kesempatan yang sangat besar, ada waktu yang dihabiskan di situ 7 jam. Artinya ada yang lebih 7 jam, ada yang kurang. Waktu kerja normal itu berapa jam? 8, ini udah tinggal berapa menit lagi. Hanya untuk habiskan di HP. Ya, bagus-bagus kalau itu memang bagian dari kerjaan dia. Ya, generasi apa? Lihat tempat tidur langsung buang diri, cereng itu dibilang generasi apa? Rebahan. Ya, bagus-bagus kalau rebahannya dapat duit. Kalau rebahannya dapat penyakit, waduh susah ya. Nah, ini kesempatan. Ini waktu ada times yang dihabiskan di sini. Dan itu peluang bagi saudara. Masa kami yang dari Bali bisa jangkau orang di Makassar, tapi saudara di Makassar. Saudara pernah tahu slogan ini? WWJD ini, WWJD ini, What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kalau dia lagi hidup di zaman ini, menurut saudara? Apakah dia akan menjadi penari tamborin? Atau pemain piano? Drummer itu, cing gitu ya. Atau singers? What would Jesus do? Apa yang akan dilakukan? Menurut saudara, di era digital ini, hari ini. Hah? Saudara compare aja dengan yang dia lakukan dulu. Dia jalan apa? Dari satu kota ke kota yang lain kan? Betul nggak? Lihat orang sakit dia sembuhkan. Terus apa lagi? Dia berlayar, ada angin ribut. Dia pergi naik apa? Taksi? Bukan, Gokar kami kesini tadi naik Grab. Tuh ya naik apa? Hah? Naik apa Tuhan Yesus kalau pergi? Hah? Keledai? Ya? Itu yang Tuhan lakukan dulu. Sekarang apakah dia akan seperti itu? Saya yakin Tuhan akan punya HP merek. Dia akan pakai platform apa? Pakai Meta, Google, main SEO. Mau jangkauannya berapa? Tuhan bilang, pernah nggak dengar? Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Tahu ayat itu? Nggak pernah tahu.
Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Tuhan Yesus berkhotbah kasih makan 5.000 orang. Sekarang dengan saudara pakai digital marketing, saudara spend 100.000 bisa jangkau berapa jangkauannya? 5.000? Lebih. Bisa jutaan. Dan itulah yang dikatakan kalau Yesus ada pada zaman ini, dia akan berlayar, dia ada surfing, dia akan mencari orang-orang yang ada di dunia saat ini. Di dunia digital ini. Saya mau tanya, orang Toraja sini, talking Toraja ada? Satu orang saja. Orang Makassar? Orang dari mana yang paling banyak? Orang Batak? Hei, orang-orangan. Dari mana yang paling banyak? Suku apa yang paling banyak di sini? Toraja. Berapa orang? Hah? Toraja kolek? Hah? Tadi tandai bahasa Toraja? Hah? Saudara tahu suku apa yang paling besar? Paling banyak jumlahnya? Hah? Suku apa yang paling banyak jumlahnya saat ini? Jawapura. Suku apa yang paling banyak? Yang paling banyak, saudara tahu, saya kasih tahu saudara, kalau saudara belum tahu, saya mau kasih tahu. Saudara harus jangkau suku ini. Tinggalkan orang Batak, tinggalkan orang Jawa, tinggalkan orang Papua, tinggalkan orang Timur, tinggalkan orang-orangan. Saudara cari suku ini. Karena dia yang saat ini paling banyak, di mana-mana ada. The same interest, kesamaan cara berpikir, interestnya apa, hobinya semua sama. Bukan papillon makanannya, tapi makanannya game. Dialah suku digital. Suku yang paling banyak saat ini namanya suku digital. Saudara percaya tidak percaya, gereja pun masih tidur akan hal ini. Dan saudara tahu suku digital ini sedang menuju kepada kebinasaan. Siapa yang jangkau mereka? Orang-orang seperti saudara. Dan itulah waktu yang Tuhan mau berikan kepada saudara, mau berikan kepada kita, supaya kita menjangkau mereka. Dan Injil Kerajaan ini masalah waktu. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita tidak akan tiba pada kesudahannya kalau itu belum diberitakan. Bagaimana cara beritakan? Kalau itu sudah sampai ke Injil itu sudah sampai kepada semua bangsa. Ini oke. Yang terakhir ya, tutup ya. Doa yang radikal. Mari kita baca ini. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Tadi Musa berdoa, Tuhan berikan kami hati yang bijaksana, supaya kami bisa menghitung hari-hari ini. Dan di sini dia berdoa, Tuhan, ini bangsa yang sudah tegar tengkuk. Ampuni mereka Tuhan. Kalau Tuhan tidak ampuni mereka, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Saya nggak tahu kalau orang Kristen ada pada fase, pada tahap seperti Musa. Saya nggak tahu ketika kita ada di gereja ini. Lalu kita lihat tukang parkir, lihat teman-teman kita di kampus, lihat mereka. Apakah kita punya hati seperti Musa? Tuhan ngapain saya ke surga kalau mereka enggak? Itulah waktu yang bijaksana yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau untuk kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Mari kita tunduk kepala. Saya undang pemain musik. Coba saudara pikirkan, kepercayaan seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Coba pikirkan ujian-ujian apa yang Tuhan izinkan untuk saudara naik level. Pikirkan penugasan-penugasan seperti apa yang Tuhan berikan.
Dan saudara lihat di sekeliling saudara, Tuhan, saya mau Tuhan menutup tahun 2025 ini. Paling tidak jadi berkat bagi satu jiwa. Biar jiwa itu ketemu Tuhan Yesus. Dan jiwa itu memuliakan Tuhan. Saya persilakan saudara untuk ambil waktu berdoa. Saya nggak tahu kalau saudara punya komitmen. Pernah buat komitmen. Saudara belum menjalankan komitmen itu, atau saudara bahkan takut buat komitmen. Hari-hari ini singkat, hari-hari ini jahat. Silakan saudara berdoa. Sehingga saya akan menaikkan satu pujian. Dan saudara berdoa kepada Tuhan. Ungkapkan apa menjadi keinginanmu. Ungkapkan apa menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan berikan engkau hati yang bijaksana supaya bisa berjalan dalam kebenaran dan kuasa Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan hidup dalam kasih. Hitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri. Kami Bapa, kami mau hidup dalam jalan-Mu. Hidup dalam jalan-Mu. Kami mau rencana-Mu Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kami, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah Yesus, kami bersyukur padamu. Biarkan instrumen pujian ini, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara ingin buat komitmen di hadapan Tuhan, saudara ingin hidup saudara berarti, saudara ingin agar ada waktu-waktu yang saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang saudara minta. Tuhan, sebelum masuk tahun 2026, ada sesuatu yang saya mau bawa sama Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang mau saya bawa kepada Tuhan. Mungkin 1 orang, 2 orang dan sebagainya. Atau saudara mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk amanat agung Tuhan. Untuk panggilan Tuhan. Atau ada sesuatu yang sangat berat dan saudara mau buat komitmen dengan Tuhan. Saudara taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu di tempatmu. Sebagai tanda penyerahan, saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat saat ini. Satu tangan di dada sebagai tanda penyerahan mutlak kepada Tuhan. Satu tangan terangkat sebagai tanda minta pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Hamba tidak tahu apa menjadi pergumulan mereka Tuhan. Apa menjadi permintaan mereka Tuhan. Tapi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buka tingkap-tingkap langit. Berkati setiap tangan yang terangkat ini dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Di dalam nama Yesus engkau terima berkat Tuhan.
Terima kemuliaan Tuhan, terima kekuatan Tuhan. Sehingga Engkau melangkah untuk mempergunakan waktu ini dengan maksimal. Ada sesuatu yang saudara lakukan, ada keberhasilan, ada mujizat, ada kemenangan terjadi dalam hidupmu, dalam pribadimu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam relasimu, dalam apa yang Engkau inginkan, cita-citakan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu dibuat berhasil. Kalau ada tantangan, ada masalah, ada dosa yang mengikat, hamba putuskan dalam nama Yesus. Dan biar Engkau berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Tahun 2026 Engkau masuk dengan kemenangan dan mujizat. Ada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati dengan segala kuasa dan pengurapannya. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu. Kami percaya kami melangkah setiap waktu, setiap detik berharga di hadapan Tuhan. Kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan hidup ini. Dan kami tahu ketika Tuhan datang mencari buahnya, kami berkata, ini Tuhan, apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari. Lambaikan tanganmu. Amin, haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Tersedia amplop di depan jemaat Tuhan. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja. Sebelum mempersiapkan, bagi jemaat Tuhan yang telah mengisi lembar janji iman, boleh dapat membawanya dan memasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan untuk janji iman. Mari kita siapkan amplop kita, boleh Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat kedua amplop ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pada malam hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau telah memberkati kehidupan kami, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Kami siap menabur untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar.
kehidupan kami Tuhan. Kekuatan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama sorakan. Haleluya. Mari angkat suaramu. Kau kekuatanku, penopang. Mari bertepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan. Kau buktikan kasih setia, benteng hidup kami Tuhan. Hidupku tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jangan sekali katakan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, tanju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Mari sorak-sorakan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban ucapan syukur saudara berikan, dan saatnya kita akan mendengarkan pujian dari Debbie Three Voice Visip Unhas. Kepada Voice Visip Unhas untuk maju ke depan, dipersilakan. Shalom. Perkenalkan, kami dari Dimitri Voice Visip Unhas. Saat ini kami sedang dalam masa persiapan untuk menuju salah satu kompetisi paduan suara yang bernama Makassar Choir Competition 2025 yang dilaksanakan oleh Forum Musisi Lintas Gereja yang akan dilaksanakan tanggal 26 Juli nanti. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terimalah persembahan pujian dari kami dengan judul Doa Mengubah Segala Sesuatu.
Puji Tuhan, bisa satu kali lagi berikan tepuk tangan buat David Ray Voice Visip Unhas. Luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan. Bagi teman-teman multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, amin. Ada beberapa pengumuman tambahan buat kita. Yang pertama-tama mewakili gereja, mewakili gembala dan jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat yang terkasih Bapak Pendeta Despan Ede yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua bersama dengan Ibu. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang diusahakan. Tuhan Yesus membuka jalan. Pengumuman yang berikut buat kita semua, saya mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Selamat datang buat jemaat Tuhan sekalian. Kalau belum memiliki gereja tetap di Makassar, kami menyambut dengan sangat penuh sukacita buat Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Untuk itu di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada para usher yang membawa form selamat datang. Jadi buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bisa mengisi form ini dan kemudian nanti ditukarkan kepada para usher lagi, dikembalikan pada saat ingin keluar dari pintu gereja, nanti akan dikembalikan dan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja.
Dan di tangan para aser juga mereka membawa form untuk permohonan doa. Jadi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, silakan minta form itu dan nanti silakan diisi, kemudian diserahkan kembali kepada para aser. Kita akan doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud, itu pukul 3 sore. Jemaat Tuhan juga yang rindu untuk berdoa bersama, ayo datang di hari Selasa dan hari Jumat. Dan yang terakhir buat kita semua, jemaat Tuhan juga yang rindu untuk menabur buat pelayanan Tuhan, buat pelayanan di tempat ini, khususnya untuk acara kita, acara Natal yang akan kita adakan tanggal 5 Desember di Hotel Unhas. Jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, bisa mendukung pekerjaan Tuhan ini dengan dana, dengan doa juga. Khusus untuk bagian dana, teman-teman, jemaat Tuhan sekalian, kita buka janji iman buat jemaat Tuhan sekalian. Jadi nanti kalau belum dapat form janji imannya bisa diminta kepada para aser, dan kalau sudah mengisinya didoakan dan diisi, nanti dikembalikan bisa di minggu depan atau minggu ini bisa diserahkan kepada saya, dan juga jemaat Tuhan yang telah mengisinya atau membawa uang janji iman itu bisa diserahkan kepada saya. Dan di bawah juga mungkin masih ada basar. Untuk itu mari kita sama-sama dukung pencarian dana ini agar terlaksana dengan baik Natal yang telah kita rencanakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all who sing how great, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great, how great. And always sing how great, how great. And always sing how great, how great is our God. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk kelawatan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bisa melalui ibadah kami itu semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Bapa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan Bapa dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami bisa mempraktekannya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau Tuhan Yesus, ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan Yesus keluarganya, apapun yang diusahakan dapat Tuhan memberkati Bapa.
keluarganya Tuhan Yesus, istri bahkan anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Allah terus menyertai mereka Bapa, memberkati setiap keluarga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati mereka Bapa. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan atas mereka, mereka semua Tuhan Yesus dapat melakukannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, mereka bisa melakukannya Tuhan Yesus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Engkau terus memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, baik yang mengikuti secara onsite pada malam hari ini, bahkan yang mengikuti secara online Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Tuhan Yesus kehadiran kami pada malam hari ini Bapa, Engkau Tuhan perhitungkan Tuhan Yesus, dan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ibadah yang telah kami hadiri pada malam hari ini Tuhan Yesus, dapat menjadi berkat untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Bapa, bahkan jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan Yesus dalam aktivitas mereka Bapa. Tuhan sertai Tuhan Yesus, dan bahkan teman-teman kami yang belum sempat hadir, entah itu karena sakit penyakit Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang menyembuhkan mereka Bapa, sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap bagian yang sakit Bapa, agar mereka bisa mengalami penyembuhan Tuhan Yesus, dan mereka Tuhan Yesus datang tempat ini berdoa, beribadah bersama-sama di tempat ini dengan kami Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sudah mulai lalai Tuhan Yesus dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hati mereka Bapa, agar mereka Bapa memiliki kerinduan Tuhan Yesus untuk terus datang menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, ada penuaian jiwa yang besar-besaran terjadi dalam bangsa kami Bapa. Melalui kami Tuhan Yesus, umat-umat-Mu Bapa, kami rindu Tuhan Yesus, memiliki kerinduan untuk menarik jiwa Tuhan Yesus lebih banyak untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami Bapa, bangsa yang takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja-gereja di dalam bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui gereja-gereja yang ada di dalam bangsa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja kami Tuhan Yesus bersatu Bapa untuk menarik jiwa, untuk menuai jiwa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kami berdoa Tuhan Yesus khususnya di daerah kami, Kota Makassar kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami Bapa, setiap anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus rindu Bapa untuk terus menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, gereja GBI Ekumene tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan Yesus tetap berdiri Bapa untuk menjadi berkat di sekelilingnya Tuhan Yesus, bahkan setiap jemaat kami tempat ini dapat menjadi berkat Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami di tempat ini, mulai dari Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam masa tuanya, Engkau terus memberkatinya Bapa. Kekuatan, kesehatan Bapa terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Apapun yang saat ini dilakukan Tuhan Yesus, kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pastor Estra sebagai mentor rohani kami di tempat ini Bapa.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan Bapa, biarlah Tuhan memberkati Bapa, biarlah Tuhan menolong, memberikan hikmat yang asalnya pada Tuhan Allah untuk terus membawa kami Bapa, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kami Bapa. Berkati keluarganya Tuhan Yesus, istri bahkan anaknya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pastor Peter bahkan keluarganya Bapa, terus memberkati mereka Bapa dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Allah memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa, untuk keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Allah terus memberkati keluarga kami Bapa. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka Bapa, perlindungan Tuhan akan terus terjadi dalam setiap keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap lanjutan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati Bapa, Tuhan yang menolong setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Berkati setiap kami di perjalanan Bapa, tibakan kami Tuhan, agar kami bisa Tuhan Yesus tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing Bapa. Dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan jemaat Tuhan yang sedang dialami. Mereka yang tidak bisa mengikuti ibadah karena mereka mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan setiap perintah Tuhan dengan seksama, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap persoalan, permasalahan yang engkau hadapi di dalam kehidupanmu, jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai engkau di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Dan engkau akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.